Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan guru kita semua, Sayyidi Syekh Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ikuti kajian-kajian beliau melalui channel Kiai Idrus Hashim Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah maulid Nabi itu bid'ah? Apakah benar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan maulid Nabi? Atau informasi ini kurang valid ya? Apakah benar bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah buruk? Ada bid'ah baik, bid'ah buruk? Kalau ada bid'ah baik, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang sangat jelas? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini Al-Faqir Uma akan membahas soal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas soal ini secara ilmiah, teman-teman, ya. Tapi mohon maaf, ada dua kelompok yang tidak diperkenankan menonton kajian ini kecuali jika benar-benar ingin belajar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang suka cap ahli bid'ah. Langsung cap ahli bid'ah tanpa berdiskusi, tanpa mengetahui, tanpa mencari asal-usul masalahnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang suka cap Wahabi. Jadi, jika antum merasa diri terlalu sering membid'ahkan orang atau terlalu sering mewahabikan orang, mungkin kajian ini bukan untuk antum, kecuali kalau mau belajar secara ilmiah. Baik ya syabab, bismillah. Dalam soal maulid ini, kalau kita buka buku fiqih yang ada 1000 tahun yang lalu, ada dua pendapat ulama, teman-teman. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan atau membid'ahkan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya syabab, banyak sekali ulama yang mengharamkan hal tersebut. Kalau tidak mengharamkan, membid'ahkan hal tersebut, menganggap hal tersebut itu bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Dan bukan hanya ulama Arab Saudi, ini informasi yang kurang benar juga. Banyak ulama yang membid'ahkan hal tersebut, termasuk juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya, tapi zaman dahulu yang membid'ahkan hal tersebut. Ini pendapat pertama kalau kita cek di buku fiqih. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kenyataannya banyak sekali ulama yang memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk beberapa dari ulama Arab Saudi juga, teman-teman. Jadi ini masalah fiqh biasa, bukan masalah antara Ahlul Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok yang lain. Tidak usah membesarkan masalahnya. Kita ini semua saudara, teman-teman. Baik ya syabab, pendapat yang pertama, kelompok yang mengangkat Maulid Nabi itu sebagai bid'ah, berpendapat bahwa sahabat Rasulullah tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Tabi'in tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Dan kalau misalnya mereka dibilang, saya merayakan Maulid Nabi karena saya sayang sama Rasulullah, saya cinta sama Rasulullah, mereka akan menjawab, sahabat Rasulullah lebih sayang sama Rasulullah dibanding antum, kenapa mereka tidak melakukannya? Kemudian kelompok yang kedua berpendapat bahwa tidak apa-apa merayakan maulid. Ini salah satu bentuk cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maulid ini termasuk bid'ah baik atau bid'ah hasanah. Baik teman-teman, kalau kita perhatikan konteks ini, kita sekarang membahas secara ilmiah ya. Kalau kita memperhatikan uraian kedua pendapat ini, ada satu istilah, ada satu kata yang sering diulangi, teman-teman, yaitu kata bid'ah. Menurut saya, jika kita membahas makna bid'ah, jika kita membahas asal-usul bid'ah ini, akan otomatis masalah Maulid Nabi itu selesai, teman-teman. Ayo kita membahas bersama-sama asal-usul kata bid'ah, teman-teman. Dan teman-teman yang belum pernah menuntut ilmu syar'i, mungkin
tidak tahu informasi ini teman-teman, bahwa di setiap kata dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Setiap kata ada dua makna. Makna yang pertama artinya al-ma'na al-lughawi atau adalah al-ma'na al-lughawi, yang artinya makna yang ada di dalam kamus. Ya. Kemudian arti yang kedua adalah al-ma'na al-istilahi, yaitu arti yang digunakan dalam konteks dalil. Setiap istilah, salat, zakat, bid'ah, doa, semuanya itu ada dua arti. Arti lughawi dan arti istilahi. Ayo kita misalnya cek bersama kata salat, istilah salat. Istilah salat itu punya dua arti. Yang pertama adalah al-ma'na al-lughawi, yaitu doa. Salat itu artinya dalam kamus doa, teman-teman. Dan ada al-ma'na al-istilahi. Salat itu maknanya yang istilahi adalah gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Ini al-ma'na al-istilahi yang digunakan dalam konteks dalil, digunakan dalam ayat, digunakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, bagaimana dengan istilah bid'ah? Baik, ayo kita cek dua-duanya, dua makna. Yang pertama al-lughawi, yang kedua al-istilahi. Kata bid'ah secara lughawi, secara al-ma'na al-lughawi artinya sesuatu yang baru. Murni sesuatu baru, teman-teman. Tidak ada kaitannya dengan dalil sama sekali. Karena kita masih membahas al-ma'na al-lughawi, makna yang ada di dalam kamus. Maknanya sesuatu yang baru, murni baru. Bahkan orang-orang Arab kalau misalnya mengatakan, saya menemukan cara baru untuk melakukan ini atau itu, mereka mengatakan ibtada'tu kadza wa kadza. Ibtada'tu dari kata bid'ah, saya menemukan sesuatu yang baru, saya menemukan cara yang baru. Ini untuk jenis pertama atau makna pertama, yaitu al-ma'na al-lughawi, makna lughawi. Bagaimana dengan makna yang istilahi, makna jenis yang kedua? Baik, makna istilahi bid'ah dalam ilmu syar'i adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang sangat semangat salat, teman-teman, ya. Dia bilang, kok salatnya cuma 5 kali sehari? Saya mampu salat lebih dari itu. Saya salat aja 6 kali sehari. Maka orang itu harus kita tanya dulu, apakah Rasulullah pernah salat 6 kali sehari? Salat fardu? Akan dijawab, tidak pernah. Apakah salat 6 kali sehari itu bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama? Jawabannya, tidak bisa. Tidak ada yang pernah kalau salat itu 6 kali. Tidak ada yang pernah berpendapat kalau salat itu 6 kali sehari. Maka apa yang dia lakukan itu dicap bid'ah, teman-teman, dan dia dikatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu di dalam neraka, karena apa yang dia lakukan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa dikembalikan ke pokok-pokok agama. Untuk menjelaskan masalah ini, saya ada 2 cerita yang bisa menjelaskan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istilah bid'ah. Dan ingat teman-teman, kalau kita pahami apa itu bid'ah, otomatis masalah maulid itu akan selesai. Baik. Cerita yang pertama, Rasulullah pernah mengimami sahabatnya. Dan salah satu sahabat itu namanya Rifa'ah, teman-teman. Kemudian Rifa'ah itu bersin dan mengatakan, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu tadi? Karena apa yang Rasulullah ajarkan setelah kita bersin, cukup mengatakan Alhamdulillah. Tapi Rifa'ah mengatakan ucapan yang lebih panjang. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang mengatakan itu? Rifa'ah menjawab, saya. Dia tidak takut menjawab saya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak salah, teman-teman. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada dia, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaruha bid'an wa 30 malakan ayyuhum yas'adu biha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebanyak 30-an malaikat telah berebut untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengangkat ucapan ini ke langit.